Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang rajin menabung, yang tidak sombong, dan juga rajin sedekah, yang dirahmati Allah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya tercurah untuk kita semua, serta kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya di sini akan membahas tentang psikologi salikin atau psikologis muridun ya, seorang murid gitu atau seorang para salik atau para murid yang menapaki jalan ruhani atau spiritualitas atau yang menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketauhidan atau ilmu tasawuf atau spiritualitas ya, atau torikoh gitu. Nah, biasanya para murid atau para salik ini akan mengalami fase yang disebut dengan tauhid ria, tauhid tapi ria gitu. Nah, kita bahas ya. Sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad Allahus somad kan. Katakanlah dialah Allah ya. Allah yang maha tunggal atau yang maha tauhid ya, dan Allah tempat bergantung semua makhluk. Dan di sini sudah jelas ya bahwa Allah itu maha tunggal dan tempat bergantung semua makhluk. Otomatis para salikin yang menapaki jalan spiritualitas atau menapaki jalan ruhani ini adalah termasuk orang-orang yang menggantungkan harapan dan menggantungkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ciri-ciri orang tauhid, yaitu orangnya tawakal. Nah, kalau orang itu tawakal berarti orang itu orang tauhid gitu. Jadi ada ciri-cirinya gitu kan. Nah, namun di fase-fase tertentu, terutama di fase awal-awal ya, atau 1 tahun atau 2 tahun pertama gitu ya. Namun kepada para salikin ini, fase ini akan berbeda-beda masanya. Taruhlah dalam kurung waktu kurang dari 3 tahun gitu ya. Ini hanya sebagai sebagai perkiraan saja gitu, tapi beda-beda. Akan mengalami fase yang disebut dengan tauhid ria. Memang orangnya sudah tauhid karena telah sedang mempelajari ilmu tauhid ya. Jadi hatinya selalu bergantung kepada Allah dan semuanya itu serba Allah di dalam hatinya. Lagi bulan madunya bertauhid gitu. Namun karena kesenangannya itu ya karena sudah mempelajari ilmu tauhid gitu kan, jadi dia saking senangnya itu tauhidnya itu menjadi tauhid ria gitu. Apa saya lagi ini loh, lagi ngasuh bayi. Ya, jadi fase-fase tauhid ria. Jadi memang hatinya memang tauhid, tapi dibarengi dengan perasaan ria ya, atau masih ada penyakit batin ria gitu. Entah rianya entah sengaja, entah memang tidak, entah ria terselubung atau jelas-jelas ria, memang akan mengalami fase-fase seperti ini awalnya. Namun itu jangan khawatir, lanjutkan saja, itu adalah sebuah proses gitu. Nah, ciri-cirinya orang yang tauhid ria ini memang hatinya tauhid karena memang setelah mempelajari ilmunya gitu, sedang menerapkan ketauhidan di dalam hatinya. Namun sering bocor dikit-dikit kalau ngomong gitu kan, padahal orang itu bukan para salikin gitu, yang dia hadapi itu mungkin orang non salik atau orang non torikoh gitu, atau keluarganya atau siapapun gitu. Nanti kalau ada masalah sedikit, sudah kehendak Allah, sedikit-dikit semua miliknya Allah, dikit-dikit gitu kan sudah kodo dan kodarnya Allah gitu. Iya. Nah,
iya ya, ada tauhid ria ya. Nah gitu, jadi memang hal-hal seperti itu kan ilmu batin ya, maksudnya ya kita memang harus sadar sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu memang miliknya Allah, apapun yang terjadi adalah kehendaknya Allah gitu kan. Dan apapun apa namanya yang kita lihat juga semua makhluk itu adalah ciptaannya Allah gitu. Namun tidak perlu terlalu sering didohirkan atau diucapkan dengan ucapan dohir gitu. Jadi apa ya, itu tuh cukup dalam batin saja kita ngomong ini ciptaan Allah, itu miliknya Allah, ini itu sudah kehendak Allah, apa yang terjadi sudah menjadi kodo dan kodarnya Allah gitu kan. Cukup kesadaran kita di dalam batin saja. Namun akan berbeda halnya pengungkapan dari orang-orang yang para salikin atau para jamaah thoriqoh yang baru awal-awal menapaki jalan ruhani. Karena lagi bulan madu, bertauhid kepada Allah sering bocor diucapkan gitu. Dan itu diucapkannya itu kadang-kadang kepada orang awam gitu kan. Jadi kan seolah-olah memang kadang-kadang suka dibuat untuk bahan keegoisan juga gitu, untuk apa namanya, pembelaan dirinya atau untuk dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan seolah-olah dia yang benar itu, dia akan dikit-dikit miliknya Allah, dikit-dikit kehendak Allah gitu. Tapi kalau untuk hal yang merugikan dia disebutkan itu kehendak Allah atau miliknya Allah, apakah dia akan menerimanya? Nah, di situ ya. Jadi kita harus pandai membolak-balikan apa ya, ibaratnya tuh tenggang rasa gitu. Jadi kalau saat kita mengucapkan semuanya miliknya Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau posisi kita itu saat seperti itu tuh apakah sedang diuntungkan atau sedang dirugikan? Masihkah kita mau mengucapkan seperti itu gitu? Ngerti nggak? Jadi misalkan gini, kita sama orang awam ngobrol gitu kan, hal-hal untuk yang menguntungkan kita selalu kehendak Allah, miliknya Allah, ciptaannya Allah gitu. Tapi pada saat posisi kita sedang dirugikan oleh orang itu ngebalikin kita, kan udah kehendak Allah, misalkan kita dalam kerugian, kehendak Allah, kadang-kadang masih ada rasa tidak menerima. Nah disitulah apa namanya, tahapan-tahapan atau fase psikologis para salikin yang tahap-tahap pemula ya, atau dari 3 tahun pertama gitu, atau kuartal tahun pertama gitu. Nah biasanya ada di fase-fase seperti itu. Jadi tauhidnya tauhid ria, atau tauhidnya itu senang ngomongin tentang ketauhidan, namun kadang-kadang untuk keuntungan dirinya pada saat dirinya sedang dirugikan, dan itu misalkan terpojokan, itu pun kehendak Allah, tapi masih ada belum penerimaan diri ke hal situ gitu. Jadi ada beberapa fase yang harus dilewati, namun itu hal yang lumrah, hal yang wajar, dan hal yang biasa terjadi kepada para salikin atau para muridin atau kepada para jamaah thoriqoh. Lanjutkan saja, nanti akan ada masanya. Kalau kita itu ya segala sesuatu ilmu batiniah itu ya kita ucapkannya dalam hati saja, kecuali kita sedang mengajarkan orang lain atau mengajarkan salah satu anggota keluarga gitu kan. Iya sayang. Ya udah, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Dan semoga pelajaran ini bisa membantu untuk kita lebih bertauhid, namun tidak dicampuri dengan rasa ria. Oke? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.